Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu digital hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Pastikan sebelumnya adik-adik juga sudah mandi. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik. Lalu, duduk yang rapi dan nyaman. Dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Adik-adik juga dapat meminta kepada orang tua untuk mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Jika saat ini ada adik-adik yang masih makan, makannya berhenti dulu ya, dan dilanjutkan kembali ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Saat ibadah, adik-adik juga tidak ada yang bermain handphone ya, atau mainan lainnya. Karena saat ini kita mau fokus dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, serta menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk, kita mulai ibadahnya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di ibadah sekolah minggu digital perdana di tahun 2021. Wah, biasanya kan kalau kita ibadah sekolah minggu ditemenin lagi sama kakak satu sekolah minggu lagi. Tapi kok abang cuma sendiri ya? Kemana ya kakak sekolah minggu yang satunya lagi? Halo Bang Abe. Halo Kak Mary. Halo adik-adik. Wah, ternyata hari ini ibadah sekolah minggu ditemani sama Bang Abed dan Kak Mary. wah, adik-adik semua di rumah pada kangen gak beribadah sekolah minggu bersama kakak dan abang sekolah minggu? Wah, pastinya kangen dong Bang. Wah, kalau begitu adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita karena kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya. Kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
Tuhan adakan syukur Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Apa yang Abang Abed ucapkan, adik-adik ikuti. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk berkat-Mu untuk berkat-Mu yang kami rasakan yang kami rasakan pada saat ini. pada saat ini. Tuhan, Tuhan, sebentar kami sebentar kami ingin memulai ingin memulai ibadah ibadah sekolah minggu sekolah minggu digital digital yang perdana. yang perdana. Tuhan, Tuhan, berkati kami berkati kami supaya kami dapat mengikuti mengikuti ibadah dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Bapa, tolong pimpin kebaktian Roh-Mu, tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kameri, gimana kabar Kameri hari ini? Wah, kabar Kameri sukacita Bang Abed. Wah. Kalau kabarnya Bang Abed bagaimana hari ini? Kalau kabarnya Bang Abed juga pastinya sukacita dong Kak. Nah, kalau kabar adik-adik di rumah gimana? Wah, pastinya sukacita Bang Abed sama kayak kita berdua. Wah, kalau kabar adik-adik di rumah sukacita, Bang Abed dan Kameri punya yel-yel nih untuk adik-adik di rumah. Wah, kayak gimana Bang yel-yelnya? Kalau misalkan Bang Abed dan Kameri bilang, apa kabarnya? Adik-adik bilang, sukacita. Bisa? Bisa dong Bang Abed. Oke, kita coba ya Kak sama-sama. Oke, Bang 1, 2, 3. Apa kabarnya? Sukacita. Wah, kurang semangat Kak. Sekali lagi Sekali ya. lagi yuk, Bang Abed ya. 1, 2, 3. Apa kabarnya? Sukacita. Wah, kabar adik-adik di rumah sudah semakin sukacita nih Kak. Betul Bang Abed. Nah, supaya semakin sukacita lagi, kita mau ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Karena kita mau apa? Kita mau puji nama Tuhan supaya lebih semangat lagi ya Bang Abed. Betul Kak. Kita mau nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari dengan penuh semangat dan pakai gerakan ya adik-adik. Dari terbit matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji
dipuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan sekali lagi dari terbit matahari. Di terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Long 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 di kolong. Long 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 di kolong. Ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong. Tuhan Yesus datang menolong. Sekali lagi. Long 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 di kolong. Ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong. Tuhan Yesus datang menolong. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi King Kong. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Si Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa ya? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh indahnya. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa ya? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh indahnya. Wah Bang Abed, pasti adik-adik di rumah sudah suka cita ya. Betul Kak Mary. Wah Bang Abed, Kak Mary mau nanya nih sama adik-adik di rumah. Apa tuh Kak? Wah adik-adik di rumah suka makan buah nggak ya?
Suka Kak. Tapi adik-adik di rumah suka makan buahnya yang manis atau yang asam? Pastinya yang manis. Wah, tapi Bang Abed, tapi adik-adik ada yang lebih manis loh daripada buah. Wah, apaan tuh Kak Mary? Apa ya? Yang lebih manis daripada buah yaitu kasihnya Tuhan Bang Abed adik-adik. Wah. Sama seperti lagu yang mau kita nyanyikan hari ini loh Bang Abed. Betul Apa Kak Mary. ya Bang Abed? Kita mau menyanyikan lagu Ku Suka Pisang. Yuk adik-adik, masih dalam bangkit berdiri kita mau nyanyikan satu lagu ini dengan penuh sukacita dan lebih semangat ya. Ku suka pisang. Ku suka pisang, ku tahu mangga manis. Ku suka pepaya, tapi tak ada manis. Kasih Tuhan. Sekali lagi ku suka pisang. Ku suka pisang, ku tahu mangga manis. Ku suka pepaya, tapi tak ada manis. Kasih Tuhan. Ku sedang berjalan berputar-putar mencari jalan. Ku ingin kembali pada Bapa di surga. Dunia terasa manis langsung berubah pahit. Maka ku panggil Yesus dan terima dirinya. Ku suka pisang, ku tahu mangga manis. Ku suka pepaya, tapi tak ada manis. Kasih Tuhan. Sekali lagi ku suka pisang. Ku suka pisang, ku tahu mangga manis. Ku suka tapi tak ada manis. Kasih Tuhan. Ku sedang berjalan berputar-putar mencari jalan. Ku ingin kembali pada Bapa di surga. Dunia terasa manis langsung berubah pahit. Maka ku panggil Yesus dan terima dirinya. 1, 2, 3. Ku suka pisang, ku tahu mangga manis. Ku suka pepaya, tapi tak ada manis. Kasih Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah adik-adik, saatnya kita hari ini mau mendengarkan Warta Sekolah Minggu. Warta Sekolah Minggu hari ini kita mau merayakan ulang tahun teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Januari. Wah, siapa saja ya Kak yang berulang tahun di bulan Januari? Mau tahu? Yuk kita sama-sama lihat nama-namanya.
Nah, teman-teman, itu adalah nama-nama teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Januari. Abang dan kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Januari. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah bernyanyi, dan juga kita sudah mendengarkan warta sekolah minggu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Lundu Simanjuntak. Mari adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, Lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. kita ulangi sekali lagi, selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku Tetap setia. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Horas buat adik-adik, anak-anak sekolah minggu HKBP Cipayu Cilangkap yang sekarang sedang tekun duduk di rumah atau dimanapun Anda sekarang sedang berada untuk mendengarkan khotbah pada ibadah perdana HKBP Cipayu Cilangkap yang akan saya sampaikan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada minggu kita hari ini yang diberi nama Minggu Estomihi, diambil
dari Yesaya pasal 53 diambil dari ayat 3 sampai dengan ayat 7. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Adik-adik, anak-anakku yang seiman, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang sekarang sedang asik dan tekun duduk di rumah atau dimanapun Anda berada sekarang dalam rangka mendengarkan khotbah ini. Tuhan Yesus itu berkata yang berbahagia itu bukan saja orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang mau melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Kalau pendeta bertanya dari sini, kalau Anda melihat temanmu melakukan kejahatan, apa yang Anda lakukan dengan temanmu? Mungkin Anda akan mengatakan, saya tegur Pak Pendeta. Saya akan tidak berteman dia, Amang Pendeta. Saya akan abaikan dia, Amang Pendeta. Saya akan marah-marah kepada dia, Amang Pendeta. Nah, sekarang kita balik. Kalau saudara sedang melakukan kejahatan, apa yang dilakukan oleh temanmu kepadamu? Apakah mereka menjauhimu? Apakah mereka mencacimu? Apakah mereka mengejekmu? Apakah mereka mengancammu? Atau apakah mereka semakin mendekat kepadamu, menunjukkan kasih sayangnya kepadamu, supaya dengan cara itu Anda berubah? Atau sebut saja, siapakah orang yang Anda sebutkan orang yang paling baik menurutmu? Mungkin adik-adik mengatakan papaku yang paling baik.
Mungkin ada yang mengatakan mamaku amang pendeta yang paling baik dalam hidupku. Pertanyaannya, kalau papamu yang baik menurutmu, pernahkah papamu marah kepadamu? Kalau mamamu yang menurutmu yang paling baik, apakah mama pernah marah kepadamu? Nah sekarang, khotbah untuk anak sekolah minggu pada saat ini, saya beri tema, sahabat yang setia, sahabat yang penuh kasih, sahabat yang tetap menunjukkan kasih sayangnya. Ya sudah, kita buat saja satu kalimat, sahabat yang setia. Tadi jelas bagaimana kita membaca bahwa ada seseorang yang dihina, ada seseorang yang diejek, ada seseorang yang bahkan ditangkap seakan seperti domba yang dibawa ke pemotongan. Kemudian bulunya dicukur dulu. Tetapi dia tidak melawan. Khotbah ini disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya dulu kepada orang Israel yang sedang berada di pembuangan di Babelonia. Mereka sedang mencari-cari kapan kami bebas. Mereka sedang mencari-cari kapan kami merdeka. Tapi sebelum merdeka, sebelum bebas, mereka sedang mencari siapa ya yang mau membebaskan mereka. Bangsa-bangsa besar yang dulu kompak dengan mereka, yang dulu bersahabat dengan mereka, ternyata menjauh. Ketika bangsa Israel terpuruk dan menjadi bangsa jajahan di Babelonia, ternyata bangsa-bangsa yang tadi sahabatnya pergi meninggalkan mereka. Sahabat-sahabatnya hanya butuh bangsa Israel ketika bangsa Israel sedang oke. Tapi begitu mereka sudah tertawan menjadi bangsa jajahan, mereka ditinggal. Oleh karenanya siapa ya yang akan menjadi sahabat? Siapakah yang akan menjadi teman? Siapa ya yang mau menolong mereka? Tuhan sudah mereka tinggalkan. Ketika Tuhan mereka tinggalkan, orang Israel berpikir, jangan-jangan Tuhan juga sudah meninggalkan mereka. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Bangsa Asyur sudah pergi, bangsa lain sudah pergi, pasti Tuhan juga sudah pergi nih. Bangsa lain aja kita tidak tinggalkan, meninggalkan kita, apalagi kita sudah meninggalkan Tuhan. Karena kita melakukan kejahatan, pastilah Tuhan sudah meninggalkan kita. Tapi saudaraku, Allah melalui Nabi Yesaya berfirman kepada bangsa Israel yang sedang mencari-cari tokoh, yang sedang mencari-cari sahabat, yang sedang mencari-cari teman untuk mau menghibur mereka, untuk mau menolong mereka, berkata, ada sahabat yang akan menolong. Tapi ketika sahabat yang akan menolong itu justru dihina. Sangat dihina. Mukanya ditutup. Dikatakan tadi di ayat 3 itu terhadap dia, bagi kita pun tidak masuk hitungan. Orang menutup muka, siapa lu? Bahkan dia dianiaya, bahkan dia tertikam. Tapi sahabat yang mau menolong bangsa Israel itu tidak masalah. Mau diejek kah? Mau dihina kah?
Mau dibawa seperti domba ke pemotongan kah? Bahkan sampai tertikam kah? Sahabat itu tetap setia. Dia tetap mau untuk mempertahankan misinya, membuat yang terbaik dalam rangka menyelamatkan, memerdekakan, membebaskan, melepaskan bangsa Israel dari jajahan menjadi bangsa yang merdeka. Sahabat itu menunjukkan kesetiaannya justru pada saat bangsa Israel tidak setia. Sahabat yang mau datang menolong itu menunjukkan kebaikannya justru pada saat bangsa Israel tidak baik. Sahabat yang mau datang menolong itu sudah berkomitmen akan mencintai, akan mengasihi, akan tetap setia kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel tidak mau tahu dengan sahabat yang datang itu. Jadilah mereka, saudaraku, mendapatkan sebuah janji keselamatan, sebuah nubuatan yang luar biasa dari Allah. Mereka akan diselamatkan. Kalau papa mama kita katakan sahabat yang setia, kadang kita rasakan kejahatan mama papa, kekejaman papa mama. Mungkin kadang kita juga dijewer, mungkin kadang kita juga dicubit. Kalau ditampar gagal lah ya. Tapi kalau sahabat yang datang ini justru berbeda. Dia tidak memukul kita, dia tidak menampar kita, dia tidak menendang kita, dia tidak memaki kita. Justru dia yang mau menyelamatkan yang dihina, yang dipukul, yang ditampar, yang ditendang. Malah disiksa, ditikam, dibunuh. Tapi dia mau, dia rela, mau berkorban hanya untuk menyelamatkan kita. Itulah sahabat yang setia itu. Kalau dalam tema minggu secara umum dikatakan hamba Tuhan yang setia. Nah sekarang buat adik-adik di rumah, maukah engkau menjadi sahabat yang setia bagi teman-temanmu? Maukah engkau menjadi sahabat setia walaupun teman-temanmu menyakitimu? Maukah engkau menjadi sahabat yang setia walaupun hatimu terasa sakit oleh perilaku temanmu? Ayo. Kalau kita bayangkan kita lagi beribadah di gereja nih. Ada teman ini lempar kertas kah? Menyentuh kepala kita kah? Memegang rambut kah? Atau telinga kita disentuh dari belakang? Apakah kita kemudian memaki-makinya? Marah dan membentak-bentaknya? Kalau sahabat yang setia tidak seperti itu. Dia respons, dia balas dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan berarti mau mengatakan setuju atas perilaku orang lain yang tidak baik kepada kita, bukan. Tapi kelemah lembutan itu sekaligus ingin mengatakan apa yang dikatakan oleh Yesus itu, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Jangan pernah bosan melakukan kebaikan. Teruslah berbuat baik kepada orang lain atau kepada teman. Kan seperti itu. Kita serasanya sudah bosan ini. Tinggal di rumah. Mungkin kita sudah rindu ya dengan gedung gereja kita HKBP Cipain Cilangkap. Sudah hampir setahun ini. Bulan 3 terakhir. Ini sudah bulan 2.
Bulannya sudah 12. Tapi hitungan durasinya baru 11 bulan. Hampir setahun. Bosan. Jenuh. Sekolah juga jarak jauh. Daring. Bosan juga. Tapi ketika kita menghadapi kebosanan, ketika kita menghadapi kejenuhan, jangan marah. Bersyukur aja kepada Tuhan. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, karena di tengah virus corona yang semakin merajalela dan semakin banyak ada di mana-mana ini, kita bersyukur aja. Tuhan, terima kasih. Engkau masih menunjukkan kasih-Mu. Kami masih bisa hidup, kami masih bisa bernapas, kami masih bisa duduk untuk beribadah walau secara online. Bayangkan aja kasih Tuhan. Bayangkan aja kebaikan Tuhan itu. Dia setia kepada kita. Kalau virus corona ini seakan-akan kita bayangkan kok ingin mengancam hidup kita ya. Sahabat setia, Tuhan Yesus itu sudah mau berkorban, sudah mau mati hanya untuk menyelamatkan kita. Itu artinya apa? Kuasa apapun di dunia ini itu sudah ditaklukkannya dengan dia mau rela untuk mati itu. Dan dari situ nampak bahwa Tuhan Yesus itu adalah sahabat yang setia. Oleh karenanya jangan pernah bosan. Jangan pernah jenuh ya. Lakukan aja tugasmu di sekolah. Pagi-pagi, ya sudah, absen. Kan begitu. Lakukan tugasmu. Kalau gurunya lagi menerangkan, dengarkan. Jangan malah gurunya menerangkan di handphone atau di laptop, malah kalian pergi tak kemana-mana. Pergi ke dapur, pergi ke kamar, didengarkan aja. Supaya dengan demikian, pengorbanan guru mau mengajar dari kejauhan harus kita imbangi dengan apa? Keteguran kita juga untuk mendengarkan. Karena apa? Yesus saja sudah tekun kok untuk menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Apalagi kita harus kita tunjukkan ketekunan kita untuk bertuhankan Tuhan Yesus yang adalah sahabat yang setia itu. Tetap disiplin, pakai masker kalau keluar rumah. Tetap disiplin rajin cuci tangan ya kalau lagi keluar rumah. Tetap disiplin jaga jarak ya kalau lagi keluar rumah. Tapi juga ingat, yang satu lagi nih, menyembah Tuhan. Mulai hari Minggu ini kita akan kembali beribadah walau secara online. Minggu depan lagi online lagi. Minggu depannya lagi tanggal 28 mungkin online lagi. Kita tidak tahu sampai kapan. Nggak usah terlalu capek memikirkan sampai kapan. Tapi pikirkanlah dalam hidupmu bagaimana kita menjadi sahabat yang baik, sahabat yang setia bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh yang kudus memampukan kami untuk dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kalau bangsa Israel telah merindukan sahabat agar mereka boleh dibebaskan, ternyata Tuhan sahabat itu datang. Engkau hadir di tengah-tengah mereka, membebaskan mereka kembali ke kampung halaman di Yerusalem. Pada saat ini Tuhan kami mengenang bahwa Tuhan juga sudah membebaskan kami dari kuasa dosa. Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus telah hadir ke dunia untuk menyelamatkan kami, bahkan rela berkorban. Itu semua menunjukkan bahwa Tuhan Yesus telah menjadi sahabat yang setia bagi kami. Biarlah Tuhan, kami mau menjadi sahabat yang setia bagi orang lain, sekalipun mereka menyakiti kami, sekalipun Tuhan mereka jahat kepada kami, sekalipun mereka Tuhan bahkan membuat kami sedih. Biarlah kami selalu menjadi sahabat setia. Karena kalau kami hanya baik dan setia kepada orang yang baik kepada kami, tidak ada nilai pengorbanan kasih setia di sana. Tuhan dalam situasi pandemi COVID-19 ini,
Biarlah Tuhan kami tetap setia kepadamu. Kejenuhan, kebosanan itu harus hilang. Ketika kejenuhan, kebosanan itu Tuhan hinggap dalam hati dan pikiran kami, baiklah Tuhan kami boleh mengingat Engkau sudah datang menyelamatkan kami dengan rela berkorban. Rasa sakitmu tidak akan bisa diimbangi oleh rasa penderitaan kami karena pandemi COVID ini. Oleh karenanya, biarlah Tuhan kami tetap setia. Menjadi anak yang baik kepada orang tua. Menjadi anak yang baik Tuhan kepada guru-guru. Menjadi anak yang baik, tetap setia, disiplin, mengikuti pelajaran jarak jauh. Dan menjadi anak yang baik. Dan sahabat yang baik kepada teman-teman kami. Tuhan terima kasih. Kalau pada hari ini kami boleh memulai ibadah sekolah minggu HKB Cipayu Cilangkap secara online. Kami tidak tahu kapan Tuhan ibadah online ini akan berakhir. Tapi kalaupun Tuhan ibadah online ini masih terus dilakukan dalam waktu yang panjang karena pandemi COVID-19, biarlah kami selalu mengingat akan kesetiaan-Mu kepada kami, agar kami tetap semangat untuk melakukan aktivitas kami. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Lundu Simanjuntak. Dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar untuk menjadi anak Tuhan Yesus yang setia. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu setia dan rela menderita untuk kita. Yuk adik-adik, kita mau meresponi firman hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Buku ND nomor 227, Yesus ngolin tondiku, Yesus kau sumber. Yesus ngoluni tondiku, bodoh apa rusaki, kok dihona diriku, rodinasa bakaki. bahasa Indonesianya. Yesus kau sumber hidupku, kaulah perlindunganku, ku serahkan kepadamu seluruh jalan hidupku. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup matanya. Ikuti apa yang Kakak Mary ucapkan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang setia. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Januari. Kiranya mereka boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran, dan mereka boleh menjadi garam dan terang.
Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus yang baik berkati aktivitas kami selanjutnya. Kiranya berkenan di hadapanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu digital selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.